Pemerintah menetapkan pembayaran tunjangan Hari Raya THR Lebaran 2022 harus dibayarkan penuh. Seperti tahun 2021, apabila ada pengusaha atau perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini, pekerja atau buruh bisa langsung mengadukan keluhan THR melalui posko di Kemnaker atau posko online dengan mendaftar di website Kemnaker. Kita langsung bergabung dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Selamat siang, Bu Menteri. Salam sehat selalu. Selamat siang, Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Bu Ida, langsung di Kemnaker sudah membuka posko pengaduan atau online mengenai keluhan THR. Apakah saat ini sudah ada menyampaikan keluhan, Bu? Ya, betul. Yang disampaikan oleh Mas Tommy, Kemenaker telah membentuk posko pengaduan THR. Ini di-launching pada tanggal 8 April yang lalu, memberikan pelayanan konsultasi sekaligus juga ada penegakan hukum untuk memastikan setiap pekerja atau buruh menerima THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Posko THR ini dilakukan secara virtual maupun juga secara offline. Maksudnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha, pekerja, atau buruh yang berkonsultasi dan menyampaikan berbagai hal terkait dengan THR. Sampai saat ini yang sudah melaporkan, ada konsultasi, ada pengaduan, yang konsultasi saja ada 586 dan yang melakukan pengaduan sekitar 373. Posko ini juga sebagai sarana bagi Kementerian Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Baik, Bu Menteri, kalau kita melihat di tahun 2021 lalu, Kemnaker sudah menerima 1.000 keluhan dari posko pengaduan THR. Nah, dari sisi keluhan ini, tindak lanjutnya seperti apa, Bu, kalau melihat tahun kemarin? Ya, tindak lanjut dari pengaduan THR posko THR tahun 2021 yang lalu, yang masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan, dilakukan verifikasi, validasi, akhirnya terdapat 444 aduan yang dapat ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang ada di seluruh Indonesia. Dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kepada perusahaan yang diadukan tersebut dan telah juga diberikan peringatan melalui nota pemeriksaan kepada pihak pengusaha agar membayarkan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Aduan yang telah divalidasi tersebut seluruhnya alhamdulillah telah ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan baik pusat maupun daerah dan semuanya dapat diselesaikan, tapi ada satu perusahaan yang diberikan rekomendasi untuk dikenakan sanksi administratif. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bicara mengenai sanksi, Bu, sanksi apa saja bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Sanksi sebagaimana diatur dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan juga Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Sanksinya pengusaha yang membayar THR melewati batas waktu terakhir pembayaran THR yaitu 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, sanksinya berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Selain itu, keterlambatan pembayaran THR juga dikenakan denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu pengusaha harus membayar THR. Nah, pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Baik, Bu. Nah, terakhir kalau melihat dari pernyataan terakhir bahwa meminta tidak ada perusahaan untuk mencicil pencairan THR atau pembayaran THR ini, bahkan bagi perusahaan yang mengalami untung atau yang untung diharapkan dapat memberikan THR lebih dari 1 kali. Ini implementasinya seperti apa, Bu, ya? Ya, secara umum kita harus, semua juga sudah merasakan dan tahu ya, bahwa kondisi perekonomian kita sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan THR tahun 2020 maupun 2021. Hal tersebut bisa dilihat
keberhasilan kita bersama dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi, serta sekarang sudah masuk ke fase booster. Ini luar biasa dampak positifnya terhadap normalisasi aktivitas masyarakat. Normalisasi aktivitas masyarakat itu bisa kita lihat dengan meningkatnya aktivitas pekerja atau buruh yang bekerja secara offline, aktivitas usaha baik sektor formal maupun informal, aktivitas belajar mengajar sudah pulih, kelonggaran aktivitas masyarakat yang pergi keluar kota, keluar negeri, mudik juga sudah boleh, kemudian pelaksanaan rangkaian kegiatan berskala nasional dan internasional, serta kita juga tahu bahwa wisatawan juga sudah mulai masuk ke negara kita. Nah, akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2022 ini telah mendorong perbaikan pada indikator sektor real di awal tahun 2022 ini, yang kita bisa lihat indeks keyakinan konsumen, pertumbuhan impor bahan baku, bergeraknya PMI manufaktur di level yang sangat ekspansif. Nah, dengan indikasi tersebut, maka sekali lagi pada kesempatan ini saya mendorong kepada semua pengusaha untuk dapat membayar THR keagamaan sesuai dengan surat edaran Menteri yang sudah saya keluarkan. Saya juga mendorong, menghimbau kepada perusahaan yang mampu untuk memberikan THR di atas ketentuan tersebut, ekonominya membaik, kemudian pertumbuhan perusahaan juga positif, ya kalau bisa diberikan lebih lah kepada para pengusaha. Dan kalau bisa sebelum batas akhirnya juga sudah diberikan kepada para pekerja. Dan kalau dilihat dari laporan yang masuk menunjukkan bahwa implementasi dari SE ini bisa dirasakan. Baik, terakhir Bu, pesan untuk para pekerja sendiri. Kepada teman-teman pekerja yang sudah mendapatkan THR dan berencana untuk mudik pulang kampung, maka saya tetap berharap jika ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman, maka tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Baik, Ibu Ida, Ibu Menteri, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sini di seputar iNews RCTI. Sekali lagi salam sehat selalu untuk Ibu dan keluarga. Terima kasih.